Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teguh Murianto. Di video kali ini saya akan kembali menjelaskan tentang storyboard pada mata pelajaran Desain Media Interaktif jurusan Multimedia. Halo sahabat YouTube dan juga adik-adik pelajar jurusan Multimedia. Ya, kembali lagi kita akan belajar tentang apa itu storyboard. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Semoga diberikan kelancaran. Ya, mari kita sama-sama belajar tentang apa itu storyboard. Storyboard merupakan sebuah dokumen yang penting dalam produksi multimedia interaktif. Ya, storyboard ini memuat instruksi untuk pemrograman, ada juga skrip audio dan juga deskripsi detail dari elemen-elemen visual seperti teks, video, gambar, dan juga animasi. Nah, sebelum membuat storyboard, sebaiknya membuat cakupan storyboard terlebih dahulu dalam bentuk rincian naskah yang kemudian akan dituangkan dalam detail grafik dan visual. Hal ini berfungsi untuk mempertegas dan juga memperjelas dari tema yang akan disampaikan. Terdapat beberapa ketentuan umum dalam pembuatan storyboard multimedia interaktif. Di antaranya yang pertama, bentuk-bentuk gambar yang disiapkan disertai dengan penjelasan-penjelasan atau sebuah narasi. Kemudian, penulisan storyboard ini sebaiknya diisi dengan unsur visual terlebih dahulu. Nah, narasi biasanya disusun kemudian untuk melengkapi hal-hal yang sulit diungkapkan dalam bentuk visual. Kemudian ada juga bahasa yang digunakan adalah bahasa lisan, bukan bahasa tulisan, terutama yang harus dibacakan oleh seorang narator. Nah, ada lagi struktur kalimat sederhana, jadi hindari kalimat-kalimat yang terlalu panjang atau berbelit-belit. Terdapat beberapa format yang biasa digunakan dalam membuat storyboard multimedia interaktif. Yaitu yang pertama ada format kartu, kemudian ada double column dan juga landscape. Nah, mari kita sama-sama bahas satu persatu. Ya, yang pertama adalah format kartu dengan bentuk gambar seperti ini. Ya, yang pertama ada bagian atau kotak visual, kemudian ada audio di sini. Kemudian ada di samping kotak visual ada nomor frame atau slide yang akan digunakan. Kemudian ada beberapa catatan-catatan yang akan dimasukkan ke dalam sebuah storyboard. Ya, bentuknya seperti ini untuk yang format kartu. Nah, kemudian yang kedua adalah berbentuk double column, ya, dengan gambarnya seperti ini. Ya, di double column ini ada keterangan yang pertama ada nomor yang berisi tentang nomor frame, kemudian ada bagian keterangan. Nah, di bagian keterangan ini berisi keterangan yang menunjukkan ada posisi frame, ada menu, submenu, dan juga uraian menu dan lain-lain. Kemudian di bagian visual ini berisi semua unsur yang divisualkan, meliputi teks, ada juga gambar, ada video, dan juga animasi. Nah, di bagian audio ini berisi semua unsur audio termasuk narasi. Ada juga di situ background yang digunakan. Nah, berikutnya ada bentuk landscape. Nah, dengan gambarnya seperti ini. Nah, ada di sini beberapa kotak, ada kode deskripsi tentang multimedia interaktif berdasarkan kurikulum 2004. Nah, di sini ada juga kotak tentang mata pelajaran, kemudian lembaga pembuatnya, dan di bagian bawahnya ada kotak-kotak lagi berisi deskripsi, petunjuk, standar kompetensi, ada cek kemampuan dan juga daftar pustaka. Nah, di sebelah kanannya ada isi tentang program yang ada di storyboard ini. Kemudian ada juga ilustrasi atau video atau animasi yang digunakan diletakkan di sini. Nah, ini yang berbentuk landscape. Nah, setelah kita tadi sama-sama belajar tentang storyboard, berikutnya adalah materi tentang struktur menu atau struktur navigasi. Ya, struktur menu atau struktur navigasi ini adalah urutan alur informasi dari suatu aplikasi multimedia interaktif. Dengan menggunakan struktur navigasi yang tepat, maka suatu aplikasi multimedia
mempunyai suatu pedoman dan arah informasi yang jelas. Nah, dalam pembuatan aplikasi nanti, aplikasi multimedia, terdapat 4 macam bentuk dasar dari struktur navigasi yang digunakan, yaitu yang pertama ada struktur navigasi linier, kemudian ada struktur navigasi non-linier, kemudian ada struktur navigasi hierarki, dan juga struktur navigasi composite. Nah, mari sama-sama kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama ada struktur navigasi linier. Nah, struktur navigasi linier ini merupakan struktur yang hanya mempunyai satu rangkaian cerita berurut. Nah, tampilan yang dapat ditampilkan pada struktur jenis ini adalah satu halaman sebelumnya atau satu halaman sesudahnya, tidak dapat 2 halaman sebelumnya atau 2 halaman sesudahnya. Jadi biasanya struktur ini digunakan untuk multimedia presentasi karena tidak menuntut keinteraksian, tetapi hanya memerlukan keindahan dan kemudahan menampilkan data sebagai sebuah informasi. Ya, dengan gambarnya seperti ini. Jadi berurutan antara kotak satu dan kotak sebelumnya dan juga sesudahnya. Ya, kemudian yang kedua adalah struktur navigasi non-linier. Nah, struktur navigasi non-linier atau tidak berurut ini merupakan pengembangan dari struktur navigasi non-linier. Nah, struktur navigasi non-linier atau tidak berurut ini merupakan pengembangan dari struktur navigasi linier. Jadi pada struktur ini diperkenankan untuk membuat navigasi yang bercabang. Nah, percabangan yang dibuat pada struktur linier ini berbeda dengan percabangan pada struktur hierarki yang nanti akan kita bahas. Karena pada percabangan non-linier ini, walaupun terdapat percabangan, tetapi tiap-tiap tampilan mempunyai kedudukan yang sama. Nah, tidak ada master page atau juga slave page, ya, dengan gambarnya seperti ini. Jadi di struktur navigasi non-linier ada beberapa kotak di sini, dan semua kotak ini saling berhubungan, ya, bisa sebagai cabang-cabangnya, ya, dengan gambarnya seperti ini. Berikutnya yang ketiga adalah struktur navigasi hierarki. Nah, struktur navigasi hierarki atau bercabang merupakan struktur yang mengandalkan percabangan untuk menampilkan informasi yang berdasarkan kriteria tertentu. Informasi pada halaman utama disebut parent dan informasi pada cabangnya disebut sebagai child. Jadi ada orang tua dan juga ada lagi sebagai anak atau child. Ya, gambarnya seperti ini. Ya, jadi ada parent di sini, kemudian di bawahnya ada child atau anak-anaknya seperti ini untuk gambar struktur navigasi hierarki. Nah, kemudian yang berikutnya adalah struktur navigasi composite. Ya, struktur navigasi composite atau campuran merupakan struktur gabungan dari ketiga struktur sebelumnya. Jadi struktur ini disebut juga dengan struktur navigasi bebas. Nah, kelebihan menggunakan struktur navigasi ini adalah suatu aplikasi mampu untuk memberikan keterkaitan informasi yang tentunya akan lebih baik lagi. Nah, dengan gambarnya seperti ini. Nah, gambar berikut ini adalah contoh dari struktur menu atau navigasi sederhana pada multimedia interaktif. Ya, dari gambar ini kita bisa mulai dari tombol mulai atau start. Nah, kemudian di bawahnya ada splash screen. Splash screen ini apa? Seperti opening, ya. Kalau Anda membuka aplikasi ada opening, ada juga misalnya Anda membuat video ada yang namanya bumper. Nah, kemudian setelah splash screen ada main menu atau menu utama. Nah, di menu utama ini ada start, ada load, ada synopsis dan juga exit. Ya, jadi kalau di permainan Anda membuka sebuah game misalnya, ada bagian start di sini. Ya, di bagian start bisa langsung menuju ke jendela permainan atau menu permainan, atau misalnya Anda langsung menuju ke load. Jadi di bagian load ini ada data permainan yang sebelumnya sudah Anda simpan atau save. Kemudian di sebelahnya ada sinopsis yang berisi jendela
dari sinopsis permainan, sinopsis permainannya itu seperti apa keterangannya, atau bisa juga langsung menuju ke exit atau keluar. Nah, di jendela permainan ini dari bagian start, Anda juga bisa memilih, ada dua pilihan di situ. Ada yang resume atau melanjutkan permainan yang sudah disimpan sebelumnya, atau bisa juga menuju ke menu utama atau back to main menu. Artinya Anda kembali melanjutkan game dari awal atau start new, memulai game dari awal. Nah, ini adalah contoh menu navigasi yang sederhana dari multimedia interaktif. Nah, sahabat YouTube dan juga adik-adik pelajar jurusan multimedia, demikianlah penjelasan tentang storyboard dan juga struktur menu navigasi pada multimedia interaktif. Selamat belajar, semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.